Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PS1A 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurhidayah dan sebelah saya. Dan saya Rizky Zolikati. Sebelumnya kan kita sudah membuat podcast tentang Kedudukan muamalah dalam Islam. Nah, sekarang kita akan membuat podcast lagi tentang harta dalam pandangan Islam. Ya. Kaifa halu? Ana bi khairwanti. Ana bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Mau ngomong apa nih kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukannya sih untuk menyiapkan buat UTS besok sih, gitu. Dan tentunya banyak tugas ya. Ya betul. Oke, kita mulai ya. Ya. Harta itu kan titipan Allah Iya. yang diberikan kepada kita, dan untuk kita itu harus mengelolanya. Nah, harta itu menurut kamu apa? Harta itu sesuatu yang bisa kita kuasai, kemudian bisa kita simpan dan bisa kita ambil manfaatnya sesuai dengan kebutuhan, gitu. Terus apa saja unsur-unsur harta itu? Unsur harta itu bersifat ainiyah atau nyata, kemudian dapat disimpan, dapat dimanfaatkan, kemudian urf atau kebiasaan masyarakat dalam memandang harta, gitu. Intinya kayak harta itu dapat dimanfaatkan, Terus bisa disimpan. gitu. Oke. Terus bagaimana Islam memandang harta dalam kegiatan ekonomi? Islam memandang harta itu udah mutlak milik Allah. Kemudian status dan kedudukan harta itu sebagai amanah atau titipan, kemudian sebagai perhiasan, kemudian sebagai penguji iman, kemudian sebagai bekal ibadah, kemudian sebagai kebutuhan primer, dan sebagai itu pemilikan harta bisa kita ambil dengan cara amal ma'isah, dan kemudian dilarang melakukan usaha yang melupakan kematian dan melakukan usaha yang haram, gitu. Intinya ya harta itu Mutlak milik Allah, gitu. gitu. Terus saya mau tanya lagi nih, bagian harta itu kan banyak. Iya. Nah, jelaskan dong, harta dilihat dari segi pemanfaatannya dan dari segi bentuknya. Pembagian harta dari segi pemanfaatannya itu ada dua, yaitu istilahi dan istiqmali. Kalau istiqlali itu harta yang bisa habis, contohnya makanan, minuman. Kalau istimlaki itu harta yang tidak bisa habis atau harta tetap, contohnya itu rumah dan tanah, itu kan nggak bisa habis. Yang kedua, pembagian harta berdasarkan bentuknya. Ada dua, yaitu ain dan dain. Kalau ain itu harta yang nyata, contohnya itu rumah atau mobil dan sebagainya yang bisa kasat mata. Kalau dain itu dalam bentuk tanggung jawab, gitu. Berarti kalau harta dilihat dari pemanfaatannya itu ada dua, yaitu istiqmali Dan istiqlaki. Kalau harta itu dilihat dari bentuknya itu ada dua juga, yaitu ain dan dain. Ya, Gitu. Oke, terus sebab kepemilikan harta itu apa saja sih? Sebab kepemilikan harta itu pertama warisan, kedua itu kita cuma memegang harta mubah dengan syarat tertentu, yang ketiga itu pengalihan kepemilikan, contohnya itu kayak jual beli, itu kan pengalihan kepemilikan dari penjual ke pembeli, gitu. Berarti sebab kepemilikan harta itu ada tiga, Iya. yaitu satu warisan,
Kedua pengalihan harta. Ya. Yang ketiga Yang ketiga itu apa tadi? Yang itu pemegangan kita cuma memegang harta mutah dengan syarat tertentu. Oh gitu. Oke. Terus aku mau tanya lagi nih. Jelaskan dong larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi itu apa saja? Larangan dalam aktivitas ekonomi itu contohnya dilarang merendahkan martabat atau akhlak manusia, kemudian dilarang merugikan seseorang atau sesama, kemudian dilarang memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusikan barang yang haram, kemudian pemborosan gitu. Jadi intinya larangan itu ada banyak. Banyak. Contohnya ya apa tadi? Pemborosan. Terus gitu. Terus mengapa sih kita harus mempelajari kepemilikan harta dalam Islam? Karena harus dipelajari sih, supaya kita tahu mana yang hak kita, mana yang enggak, harta mana. Kemudian itu biar kita tahu pemanfaatan dalam Islam itu gimana. Kita nggak boleh serakah, tamak gitu. Berarti intinya harta itu harus sesuai penggunaannya sesuai dengan syariat Islam gitu. Dan kita tidak boleh serakah. Ya. Bukan hak milik kita ya jangan diambil gitu. Terus terakhir nih aku mau tanya lagi. Apabila kita menemukan harta benda dan otomatis kan kita tidak tahu itu pemiliknya siapa. Nah, gimana kamu itu kayak memandang tersebut ya? Iya. Pertama kita beri pengumuman secara luas selama 3 hari. Kalau dalam tiga hari itu belum mendapatkan siapa pemiliknya, kita bisa serahkan kepada mungkin enggak lah mungkin ke masjid di itu sedekah gitu. Gitu. Berarti kita harus kayak membuat pengumuman gitu ya, itu barang milik siapa ya. Gitu. Kalau tidak ada yang punya berarti kita harus mensedekahkannya. Iya, mungkin bisa salah satunya adalah jalan itu sedekah. Oke. Kesimpulan dari podcast kali ini yaitu harta dalam Islam adalah sesuatu yang kita kuasai, disimpan serta dapat diambil manfaat untuk kebiasaan. Unsur-unsur harta itu ada 4, yaitu 1. Bersifat nyata atau ainiyah, 2. Dapat disimpan, 3. Dapat dimanfaatkan, yang keempat huruf atau kebiasaan masyarakat memandang sebagai harta. Islam memandang harta dan kegiatan ekonomi yaitu pemilik mutlak hanya semata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian harta dilihat dari pemanfaatannya itu ada 2, yaitu harta al-istiqmali dan kedua harta al-istiqhali. Dan pembagian harta dilihat dari bentuknya juga ada 2, yaitu 1 harta ain dan kedua harta dain. Sebab kepemilikan harta yaitu 1. Sekedar yang kedua perjanjian pemindahan kepemilikan atau bai, ketiga warisan. Larangan-larangan dalam kegiatan ekonomi yaitu diantaranya 1. Merendahkan martabat dan akhlak manusia, kedua merugikan hak perorangan atau individu, ketiga penimbunan harta, yang keempat pemborosan, 5. Memproduksi barang yang haram. Apabila kita menemukan harta atau barang yang bukan milik kita, sebaiknya kita harus membuat pengumuman, dan kalau tidak ada pemiliknya bisa juga kita sedekahkan ke masjid atau ke orang lain. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan podcast kami.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.